Halo teman-teman, aduh kangen banget nih sama teman-teman di YouTube. Aku gara-gara tragedi waktu itu jadi kayak nunda-nunda mulu untuk ngedit video, dan akhirnya hari ini aku memutuskan untuk menyapa kembali teman-teman di Indonesia untuk up to date kayak gimana sih kabar di Turki sekarang, karena Indonesia lagi wah gile, lagi hype banget. Udah mau 2 minggu loh, udah mau 2 minggu di Turki bahas Indonesia terus. Tapi kira-kira apa sih yang bikin Indonesia itu tuh ngetren banget? Jadi kemarin itu Pak Prabowo itu kan datang kan, terus Pak Prabowo itu kasih pidato tentang Ataturk, dan pidatonya itu tuh viral. Jadi beliau itu sebenarnya ingin merangkul kedua belah pihak ya. Jadi kayak saya dari muda mengidolakan Ataturk dan Sultan Mehmet Al-Fatih gitu. Nah, cuma beliau itu kurang paham dengan tensi sayap kanan dan sayap kiri di Turki. Jadi orang-orang sayap kanan sekarang itu kurang menyukai Ataturk. Tapi sebenarnya kalau di masyarakat ya, masyarakat itu mau mereka pro sayap kanan pun, kalau yang aku lihat di kehidupan sehari-hari itu mereka juga mencintai Ataturk gitu. Jadi by the way di Indonesia itu banyak yang kaget. Aku lihat komen-komen pada bilang katanya, ngapain sih presiden ngomong kayak gini, kayak gitu kan. Kalau aku lihat sih itu lebih ke kayak bahasa diplomasi gitu. Jadi beliau mengatakan cintanya terhadap kedua tokoh yang berpengaruh di Kesultanan Ottoman dulu, yaitu yang menaklukkan Konstantinopel ya, Fatih Sultan Mehmet, dan juga Ataturk yang mendirikan Republik Turki. Cuma kan bagi sebagian orang, karena banyak dengar-dengar berita yang mengandung ujaran kebencian gitu kan, pada bilang katanya beliau penghancur kekhalifahan segala macam, itu kita nggak usah ikut campur, karena susah bilangin orang-orang yang maunya percaya apa yang mereka ingin dengar. Padahal sejarah aslinya itu kan memang keadaannya waktu itu mereka tuh sudah kalah kan Turki saat Perang Dunia, dan masyarakatnya itu mau ada revolusi gitu, karena waktu itu lagi riwah banget deh situasinya, dan jalan terbaik adalah berubah jadi republik. Cuma kan ada beberapa kaum yang suka menjelek-jelekan beliau dan menambah-nambahkan cerita gitu, yang bahkan orang Turkinya aja nggak pernah dengar ada cerita kayak gitu, orang-orang tetangga Turki aja nggak pernah dengar. Nah, berhubung video ini tuh viral terus, dibahas terus, kemarin tuh sampai selevel wali kota. Jadi di sini gubernur sama wali kota itu ya sama lah ya, karena mereka itu kan kotanya banyak, tapi sebenarnya tuh provinsi gitu, bukan kota. Kayak provinsi Istanbul, itu kan sebenarnya jatuhnya bagi kita provinsi kan, tapi bagi mereka itu tuh kota gitu. Jadi wali kota itu Ilçe Başkanı, Belediye Başkanı, kok Ilçe Başkanı itu kayak camat gitu. Nah, dia tuh membahas tentang Pak Prabowo yang datang di pidatonya waktu itu, dan viral sampai beliau tuh dapat banyak banget followers ya, kayak Prabowo effect gitulah. Kemudian juga banyak orang-orang Turki gitu yang kayak kasih pesan cinta ke Pak Prabowo ke IG-nya. Terus baik juga orang Turki yang ngechat di IG aku. Jadi aku kan punya IG yang followersnya itu Turki, terus aku juga punya TikTok yang followersnya itu Turki. Nah di situ banyak komen-komen netizen Turki yang kayak, ih hebat banget sih presiden kalian, ayo kita tukeran presiden. Terus ada yang bilang presiden Indonesia adalah orang yang sangat gentleman, orang yang sangat tangguh, ini itu. Intinya positif mulu, sampai aku tuh dapat 7.000 followers simsalabim dalam semalam karena Prabowo efek. Jadi karena Pak Prabowo pidato, mereka tuh kayak, aku juga mencintaimu karena kamu rakyatnya Pak Prabowo, follow. Aku sih happy aja ya, walaupun ya aku main TikTok yang Turki itu belum aku monetisasi, masih main santai aja gitu kan. Tapi alhamdulillah rezeki.
Terus di Turki ini sekarang lagi ada kasus yang mirip banget sama Norma Risma. Di Indonesia itu kan sampai jadiin film ya. Kalau di Turki itu semalam baru dibawa ke reality show. Nah, jadi kalau bedanya ya, kalau yang di Turki ini si mertuanya itu tuh sampai hamil, tapi mereka belum nikah, masih kayak tunangan. Jadi camer wanita yang hamil, usia sudah 47 tahun. Si laki-lakinya tuh either 21 atau 25 gitu. Nah terus mereka melarikan diri bersama, makanya sampai ditangkap polisi kan. Terus di reality show itu si pria ini bilang katanya, saya akan menikahi beliau gitu. Tunggu beliau cerai dulu sama Pak Turan. Turan tuh suami camer dia. Baru saya nikahi gitu. Dan yang bersangkutan juga tidak merasa bersalah. Ini lucu banget sih, karena di Indonesia baru kejadian, di Turki kejadian. Terus ada penangkapan oposisi di Indonesia, di Turki juga. Pokoknya kayak kita tuh hidup di dunia paralel gitu. Apa yang lagi rame nih, terus kejadian gitu aja gantian gitu, kayak punya ikatan batin banget. By the way, sekarang boykotnya itu udah kayak ada jadwal ya. Jadi mereka itu menggunakan people power, jadi kekuatan massa untuk nggak mengkonsumsi produk-produk yang pro dengan sayap kanan, misalnya kayak Ulker gitu, terus Espresso Lab. Nah mereka itu suka nge-share sekarang teman-teman aku di sosmed jadwal-jadwalnya, tapi aku nggak ikut-ikutan ya. Menurut aku ya itu kan produk lokal ya, kita harus support produk lokal dong. Tapi entahlah, mereka menunjukkan kecewaannya dengan cara seperti itu, karena people power di Turki itu tuh luar biasa guys. Orang sekelas KFC sama Pizza Hut aja tuh bisa bangkrut karena kasus yang Palestina kemarin kan. Tapi memang Pizza Hut dan KFC itu kalah sih kalau dibandingkan sama fried chicken lokal. Terus mereka kan juga punya pizza lokal namanya Pide, dan harganya juga lebih bersahabat gitu. Soalnya McD sampai sekarang nggak tutup nih. Jadi mereka boykotnya masih belum kena semua ya targetnya, tapi kayak pelan-pelan. Cuma ngeri cuy, di Indonesia aja tuh nggak sampai tutup kan KFC gitu. Cuma kalau KFC tuh kemarin mereka tuh memang ada masalah kualitas. Jadi karena mereka memanage kualitas yang sangat tinggi, mereka harus menaikkan harga sangat tinggi juga. Sedangkan pesaingnya itu yang rasanya lebih enak dari KFC tuh banyak. Jadi rakyat tuh sangat mudah sekali untuk memboikot brand tersebut guys. Oke deh, sampai jumpa next video. Sekarang aku mau kembali jadi inem dulu, bersih-bersih rumah sebagai ibu rumah tangga yang baik. Aku cuma bersih-bersih jadi ibu rumah tangga pas weekend nih kayaknya. Gak bercanda. Aku bersih-bersih seminggu 3 kali, tapi aku bakal bikin YouTube seminggu 4 kali. Bye.